saya Rosemary Amelia, absen 33 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi mengenai praktikum tentang difusi dan osmosis. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu difusi dan apa itu osmosis? Jadi difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeabel. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum difusi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 2 buah teh celup, saya ambil dari merek Sariwangi, kemudian 2 buah gelas aqua yang berukuran sama. Nah, terus untuk gelas A ini saya isi dengan 80 ml air panas, dan di gelas B saya isi dengan 80 ml air mineral biasa. Kemudian ada stopwatch yang kita gunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk langkah-langkahnya kita akan memasukkan 80 ml air panas ke dalam gelas A dan 80 ml air mineral biasa ke dalam gelas B. Kemudian setelah sudah, kita akan masukkan 2 buah teh celup ke dalam gelas masing-masing. Nah, kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Kita mulai. Nah, teman-teman, setelah saya menulis, sekarang saya sudah melihat adanya perbedaan di antara kedua gelas ini, di mana di gelas A warnanya lebih pekat, sedangkan di gelas B warnanya lebih kemudahan. Hal ini dikarenakan proses pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai tahap keseimbangan. Pada air panas, perubahan warna yang terjadi adalah air yang berwarna bening tadi kemudian berubah menjadi warna mulai kecoklatan, coklat muda, coklat tua, dan coklat kehitaman. Sedangkan pada air dengan suhu normal atau air mineral, perubahan warna yang terjadi pada air adalah bening, kemudian mengalami perubahan menjadi warna orange, coklat muda agak tua, dan coklat biasa. Dan 2 faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu suhu dan zat yang terdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki molekul satu zat menjadi lebih tinggi hingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan melakukan praktikum osmosis. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah gelas aqua, 1 buah terong yang sudah saya iris dengan ketebalan masing-masing 0,5 cm, sebuah penggaris, tisu, dan stopwatch untuk menghitung waktu selama 2 jam. Nah, pertama-tama kita sudah siapkan pada gelas A larutan garam, pada gelas B larutan isotonik, dan gelas C air mineral biasa. Kemudian kita akan masukkan terong satu persatu ke dalam larutan. Pada larutan A, terong bersifat mengapung, dan pada gelas B terong juga mengapung, pada gelas C terong juga mengapung. Nah, sekarang menunjukkan pukul 11.54. Kita tunggu selama 2 jam. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengamati gelas A yang berisi larutan garam. Larutan garam memiliki kadar konsentrasi yang tinggi, sedangkan terong memiliki kadar konsentrasi yang rendah, sehingga air dalam terong nanti akan keluar ke dalam larutan garam. Nah, dan kemudian akan terjadilah proses plasmolisis atau terlepasnya membran sel dan dari dinding sel yang mengakibatkan terong menjadi mengecil dan mengerut, dan serta diameter pada terong akan berkurang. Nah, kemudian kita akan mengamati pada gelas B yang berisi larutan isotonik. Nah, larutan isotonik dan terong memiliki kadar konsentrasi yang sama, sehingga nantinya tidak akan terjadi perubahan apapun. Nah, kemudian tidak ada juga pengaruh bagi keduanya, baik terong maupun larutan isotonik. Nah, yang terakhir kita akan mengamati gelas C yang berisi air mineral. Air mineral memiliki kadar konsentrasi yang rendah
dan juga terong juga memiliki kadar konsentrasi yang rendah. Tetapi nantinya akan terjadi proses turbiditas. Apa itu turbiditas? Turbiditas adalah memekaknya sel terong. Namun, terong memiliki membran dan dinding sel yang akan mempertahankan dirinya sehingga dirinya tidak akan pecah. 2 hours later. Nah teman-teman, karena sekarang sudah mencapai pukul 13.54, yang berarti kita sudah mendiamkan terong selama 2 jam. Sekarang saatnya kita untuk mengamati praktikum osmosis kali ini. Nah, sebelumnya kita akan mengangkat terong ke atas sebuah piring yang sudah saya kasih tisu ya. Nah, ini untuk terong pada gelas A yang berisi air garam. Selanjutnya, ini adalah terong yang saya masukkan ke dalam gelas B yang berisi larutan isotonik. Dan ini adalah terong yang saya masukkan ke dalam air mineral. Ini dia terong yang sudah saya letakkan di atas piring tadi. Kemudian kita akan menganalisa terong yang saya masukkan ke dalam gelas A yang berisi larutan garam. Untuk teksturnya, terongnya menjadi lemes ini ya, lunak. Kemudian untuk posisinya tadi, terongnya tetap berada di atas atau mengapung, sedangkan untuk warnanya tetap warna putih, dan untuk diameternya mengecil, yang tadinya semula 4,5 cm sekarang menjadi 4 cm. Nah, mengapa demikian? Karena larutan garam memiliki kadar konsentrasi yang tinggi, sedangkan terong memiliki kadar konsentrasi yang rendah. Nah, sehingga air dalam terong tadi keluar ke dalam larutan garam, sehingga terjadi peristiwa plasmolisis atau membran dari dinding sel mengalami pengerutan dan pengecilan serta berkurangnya diameter. Selanjutnya untuk terong yang ada dalam gelas B yang berisi larutan isotonik. Untuk teksturnya sedikit lembek atau lunak, tapi tidak selunak yang pada gelas A tadi. Untuk warnanya tetap warna putih dan posisi terong tadi tetap terapung. Dan untuk diameter terong tetap sama, 4,5 cm. Kemudian setelah itu kita akan melihat pada terong yang saya masukkan ke dalam gelas C atau berisi air mineral biasa. Nah, untuk tekstur sendiri tetap sama seperti awal semula, tidak mengalami perubahan apapun sama sekali. Untuk warnanya juga sama dan untuk diameter juga sama, 4,5 cm. Posisi pun juga sama, terapung. Tetapi pada terong yang saya masukkan ke dalam gelas C ini mengalami pembengkakan sel atau terjadinya proses atau peristiwa turbiditas. Tetapi terong tidak akan mengalami pecah karena terong memiliki membran dan dinding sel yang dapat mempertahankan dirinya. Nah, pada praktikum osmosis kali ini saya akan mengambil kesimpulan bahwa terong pada gelas A yang berisi larutan garam mengalami peristiwa plasmolisis atau terlepasnya membran dari dinding sel yang mengakibatkan terong tadi menjadi semakin mengerut dan lunak. Kemudian pada gelas B yang berisi larutan isotonik tidak terjadi apa-apa dan tidak ada perubahan dari awal sampai akhir. Sedangkan terong yang saya masukkan ke dalam gelas C mengalami peristiwa turbiditas atau pembengkakan pada sel terong. Tetapi terong sendiri tidak akan mengalami pecah karena terong memiliki membran dan dinding sel yang akan melindunginya. Sekian praktikum difusi dan osmosis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.